Oke, jadi kembali lagi saya kali ini akan menjelaskan tentang asynchronous storage. Jadi apa sih gunanya asynchronous storage? Karena ini kemarin ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang bertanya bagaimana jika di Firestore, bagaimana jika di Firestore kita ingin menggunakan user itu bisa login. Loginnya itu tergantung dari user yang ada. Ya, sebenarnya itu yang pertama bisa menggunakan props. Jadi dilemparkan untuk ininya variabel-variabelnya dilemparkan sama seperti yang kemarin ketika saat REST API. Dan juga ada dengan cara yang kedua adalah menggunakan asynchronous storage ini. Untuk menggunakan asynchronous storage sendiri, jadi asynchronous storage ini salah satunya berguna untuk ini saya jelaskan. Jadi disclaimer-nya, asynchronous storage is an unencrypted asynchronous persistent key value storage system that is global to the app. Jadi kalau biasanya kita menggunakan asynchronous storage ini untuk database real time, lalu kenapa kok real time? Karena storage-nya bisa langsung diperbarui seperti itu. Dan juga untuk kegunaan asynchronous storage yang pertama, ini kita juga bisa menggunakan untuk session, untuk implementasinya. Nah, jadi seperti ini. Di kanan ini saya unjuk-unjuk gitu ya. Nah, ini yang pertama kita bisa gunakan untuk session, yang kedua untuk storage, yang ketiga untuk database, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi untuk implementasinya itu bisa untuk session, untuk storage biasa. Gimana sih storage biasa itu nanti kita akan jelaskan ke slide selanjutnya. Lalu juga bisa digunakan untuk database yang memang asinkronus gitu loh. Yang namanya asinkronus adalah selama aplikasi itu tidak dihapus ya. Meskipun aplikasinya ditutup, maka database-nya itu tetap ada seperti cache-nya. Kalau kalian sudah clear cache, berarti udah hilang datanya. Itu asynchronous storage dan lain-lain. Nah, ini bisa, ini yang tadi saya katakan untuk storage. Ini untuk storage dan database. Ini di aplikasinya itu ya seperti ini. Kita bisa membuat task seperti kalian jika membuat node. Nah, pasti ada node di aplikasi kalian. Nah, itu bisa untuk menggunakan asynchronous storage. Untuk sintaksnya sendiri, yang pertama kita import asynchronous storage dari React Native. Akan tapi beberapa sintaks dari asynchronous storage ini dia nanti akan menjadi ini dia akan deprecated, lupa aku nama basically rada angel soalnya. Nah, jadi yang bisa digunakan itu terkadang ada versi yang bisa digunakan adalah React Native Async Storage dari Async Storage sendiri. Ada yang juga dari GitHub dan lain sebagainya. Nah, untuk sintaks main sintaksnya itu biasanya ada get item. Get item ini untuk read, untuk reading data. Set item itu untuk create, ya namanya set ya, saya set itu untuk create, untuk write juga data itu menggunakan set item, untuk remove itu untuk delete ya. Dan ini biasanya untuk clear, clear itu menghapus semua data yang ada di async storage. Dan juga ada get all item. Jika async storage kalian tidak hanya satu, tapi berbentuknya array, tidak hanya berbentuk variabel aja, berbentuk array, maka dia akan maka dia dapat di get all case. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Lalu di sini juga ada merge item. Jika ada join table di MySQL, di SQL, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada menggunakan merge item. Merge item itu dengan cara seperti ini, merge item. Lalu nama itemnya apa? Nah, sintaksnya udah ada di ini ya, di websitenya Async Storage. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan sintaks, kalian bisa melihatnya di web Async Storage seperti ini. Oke. Nah, ini jika kalian ingin apa dari aplikasi yang tadi, aplikasi yang ini, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa scan, kalian bisa pause, kalian scan dengan HP untuk aplikasinya. Atau kalian jika ingin source code-nya, kalian bisa di ini snack.export.dev /atmas_namri/se modul rujuk. Oke, jadi kita ke implementasinya. Di implementasinya ini, jika saya ini mengetik guest di sini dengan mode guest, jika saya login, nah dia akan masuk dengan mode guest. Yang dipanggil itu adalah mode guest. Nah, jika dia keluar, nah dia bukan di guest, misalnya di sini Namri, terus di sini jalan. Aku lupa soalnya passwordku.
jalan. Oke, bisa nggak ya? Oh, error. Passwordku salah. Saya lihat. Ramli Tampan di sini jalan. Oke. Gagal lagi. Bentar, wait. Saya lupa dengan ini saya. Airbase. Ke konsol. Ke konsol. Minggu 10. Minggu 9. Ada nggak ya? Ah, ini ada. Username-nya N-nya besar. Kita coba. Aku soalnya agak lupa ya. Ininya. Namanya ininya cuma jalan. Salah. Collection. Berarti bukan MU 9. Coba MU 10. Ini project. Project PHP. Coba. Nah, ini dia. Ini ada username saya. Namri Tampan. Tadi. Dan nggak lali-lali. Namri Tampan. Nah, ini desainnya sudah pernah saya buat ya. Jadi kalau kalian ingin membaguskan, ini desainnya belum tak rapikan juga. Nah, ketika sudah login, fungsinya Asien Storage, kalau yang tadi kan guest. Nah, di sini udah berubah. Di sini usernya menjadi 688, teleponnya sesuai telepon yang ada di sini, dan juga alamatnya juga ada yang alamat di sini. Dan di keluar ini, dia menggunakan clear data. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita kita tetap read dulu, kita tetap read datanya. Kalau kemarin kan datanya dimasukkan ke si ini, ke si array ya. Nah, ini loh, let user. Nah, ini kan ada kan user.push data.id. Ini adalah ini cara untuk memasukkan ke array. Nah, caranya dengan async storage biar dia disimpan sebagai session, kita kita manfaatkan async storage berarti tadi set item. Set item ininya nama storage-nya apa, ya kan? Nama array-nya apa, key-nya. Nah, ini kan key yang tadi get all key tadi kan ada get all item itu. Nama key-nya apa, lalu kita sama gunakan JSON stringify. JSON stringify ini untuk diubah ke agar dia dapat membacanya ke array ya. Kita masukkan array-nya di sini. Itu menggunakan async storage set item. Dengan adanya login ini, jika loginnya terdeteksi, maka dia akan memasukkan ke si array users ini. Nah, oke. Yang selanjutnya, ketika sudah ada di halaman login, untuk mengambil array-nya, berarti kita get terlebih dahulu. Kita get item terlebih dahulu. Nah, ini loh, menggunakan saved user tadi, user yang sudah ada itu kita ambil lagi menggunakan yang tadi sesuai dengan di PPT yang saya katakan tadi. Ini kan ada kan? Nah, ini loh. Get item ini loh. Static get item. Nah, itu kita bisa gunakan async storage get item. Ini kenapa kok static? Karena dari websitenya. Ya kan? Ini metodenya. Nah, kalau di sini kita aplikasinya kita gunakan async storage, kita panggil ini async storage-nya dot kita panggil si ininya, kita panggil si metodenya dot get item. Lalu dalam kurung parameternya apa? Kita panggil parameter yang tadi yaitu parameter untuk usernya. Parameter untuk key usersnya. Jadi kita akan mengambil untuk array usernya di sini dan baru di sini itu kita set statekan terlebih dahulu namanya siapa, alamatnya mana, teleponnya mana menggunakan
current user ini kan kita menggunakan JSON parse. JSON parse. Nah, ini tadi saved user yang tersave, lalu kita ambil usernya menggunakan JSON parse. JSON parse ini sama seperti metodenya yang kalau di ini ya, ini loh, user 0.password. Ini juga sama. Current user, nama array-nya, .username. Kita ambilkan juga current usernya, .alamat, dan kita panggilkan juga teleponnya. Kalau misal kita pengen memanggil si ininya password ya, sama email, ya kita panggilkan aja, perhatikan. Tinggal .email. Email. Nah, ini itu .email. Nah, tinggal dipanggilkan aja gitu. Oke. Jadi lalu kalau ada yang tanya, kalau ada yang tanya itu kenapa kok T-nya telepon ininya kecil? Itu dari sini. Itu kan kita sudah pernah membahasnya di sini, ya kan? Sudah pernah membahasnya. Jadi ada di pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu untuk asynchronous storage. Nah, untuk ini memastikan lagi, kalian bisa dengan cara memastikannya, yaitu di print ini loh, diprintkan di console log. Nah, kalian printkan console lognya di sini, kalian printkan, oh ini array-nya kita di dalam array-nya itu apa aja sih key-nya, seperti itu. Dan juga yang terakhir, nah untuk logout-nya berarti karena ini ada session, ada login, berarti ada logout. Di sini saya menggunakan tombol keluar, di mana tombol keluar itu nanti ada di keluar sini. Itu menggunakan berarti di state dikosongkan semua, ini untuk nama, telepon, dan juga alamat dikosongkan semua. Ya cara ngosongkannya ya kayak buat variabel kosongan aja kayak biasanya. Lalu pakai di navigation kan, di navigation ke masuk, dan juga await-nya kita clear. Asynchronous-nya kita set yang clear seperti di PPT tadi. Ada yang terakhir ini loh, yang clear ya. Jadi untuk menghapus semua yang ada di asynchronous storage-nya. Jadi tidak hanya itu saja, untuk asynchronous storage itu juga bisa digunakan di sini. Ini ketika sudah dicentang, sorry ya, ini sebenarnya ini ada kode yang di otak-atik. Ini jika sudah dicentang, seharusnya dia akan tercoret dan juga akan masuk ke sini. Nah, juga ini bisa dihapusnya. Jadi kalau di async storage, dia menjadi tidak ada. Oke, dan juga ini bisa di clear data ini sama untuk change-nya. Bisa di delete semuanya biar dihapus. Itu kegunaan asynchronous storage, silakan diaplikasikan di tugas besar kalian. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan mungkin bisa di chat, nanti ketika saya sudah senggang bisa saya jawab. Untuk dari luar, jika ingin mempelajari React Native, mungkin bisa nanti saya sampaikan, karena jika dari mengikuti praktikum, ada beberapa yang tidak terbuat videonya seperti flex, lalu box, view, text, dan lain sebagainya, itu tidak ke create. Jadi tidak bisa saya buatkan. Oke, terima kasih. Nah, ini jika dikeluarkan, dia akan di-clearkan di sini. Oke, terima kasih. Sekian untuk asynchronous storage.